Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Halo. Halo. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulik atau membahas tentang bahayanya judi online. Mungkin sebelum kita lanjut dari pembahasannya, mungkin saya perkenalkan diri dulu. Saya Satira Aji Maulana dan teman saya ini. Saya Pak Taufik Kurniawan. Saya Rahul Budi Pratama. Saya Muhammad Abizar Rahmadi. Oke, di sini jadi kami tuh Mau ngobrol-ngobrol. Ya, ngobrol-ngobrol tentang bahaya judi online. Mungkin dari teman-teman nggak asing lagi atau mungkin pernah dengar dari judi online itu. Dia perang lewat lah di medsos Ya. sekalian tuh. Banyak tuh iklan-iklan yang mempromosikan judi online. Ada tuh apa? Misalnya kayak kantor bola, Kantor bola, iya. Bola 88, Ya. Nah, Cinta 78. Mungkin kalian udah sering lah lihat dari media sosial kayak Instagram atau YouTube tuh kalau scroll tuh pasti suka lewat. banyak orang yang mengenalnya di lewat sosial media itu ya, tentang iklan grup atau chat, link promosi. Benar, Nah, itu bahkan bisa jadi ajakan dari teman. benar. Awalnya mungkin hanya penasaran ya, hanya mencoba atau hanya ikut-ikutan. Namun tanpa disadari nih, kebiasaan kecil itu bisa merubah menjadi kecanduan yang merugikan. Bener kan Rafa? Iya benar merugikan. Terus saat banyak orang menganggap judi online itu sebagai hiburan biasa lah. Jadi dia bilang kayak cuman modal kecil terus nyoba-nyoba siapa tahu hoki kan. Gacor tuh. Kita gacor nggak? Oh nggak tahu tuh. Terus padahal di balik itu ada yang tampilan yang menarik tuh judulnya menyimpan banyak bahayanya. Nah. Bukan hanya memberikan uang tapi juga mental, hubungan dan masa depan bahkan keimanan seseorang. Maka dari itu nih, dalam podcast ini atau ngobrol-ngobrol pada kesempatan kali ini nih, Kesempatan ya. kita akan membahas dari beberapa sisi nih. Apa Mungkin itu? dari yang pertama nih, dari fenomena judi online di masyarakat. Yang kedua, mengapa judi online bisa membuat candu. Yang ketiga, dampak apa bagi diri sendiri dan lingkungan. Dan keempat, bagaimana pandangan Islam serta solusi agar kita bisa menjauhi dari judi online itu. Nah, kalau kita lihat sekarang ini ya, judi itu sangat mudah ditemukan lah, banyak akses menuju judi online ini. Bentuknya bermacam-macam mulai dari slot, Nah. terus Zeus, taruhan bola, kasino digital. Apa itu? Parlay? Iya, parlay Oh, itu, iya, itu parlay. skor. Nah, dan permainan itu memakai sistem taruhan uang. Tampilannya sering dibuat seperti game biasa, padahal di dalamnya ada unsur perjudian. Judi online dipromosikan dengan cara yang menarik, misalnya kayak bonus, deposit, cashback 10%, hadiah yang besar dan testimoni orang yang kata-katanya sering menang. Hal ini membuat banyak orang tergoda, terutama anak-anak muda nih yang ingin mendapatkan uang secara cepat. Benar banget ya Rafa ya. Jadi sebenarnya kan masalah utama kita itu karena kita sering lihat iklan yang Benar. menangin banyak banget uang, kayak ratusan juta, puluhan juta, Ya kita di dengan modal yang lah. cuma 100.000 Ya. gitu kan. Tapi kan sebenarnya itu cuma iklan doang ya, kita nggak pernah tahu di balik itu kayak gimana atau berapa modal yang dia keluarin, harus rugi berapa supaya dapat kayak gitu. Dan sebenarnya kan itu emang supaya kita nggak berhenti main game itu kan. Supaya adiktif gitu ya. Iya. Terus, nah ini dari data PPATK menunjukkan bahwa perputaran dana judi online di Indonesia itu sangat besar per tahun 2025 ini mencapai 286 triliun. Gede banget. Gede banget. Dari Gede banget. 422 juta transaksi. Berarti sehari itu bisa berapa yang transaksi kan? Nah, sebanyak 12,3 juta orang tercatat melakukan deposit melalui bank, e-wallet maupun QRIS kan. Nah, kayak ini menunjukkan bahwa judi online bukan masalah kecil tetapi menjadi persoalan di masyarakat. Nah, kita kan udah membahas nih apa itu judi online itu sebenarnya. Benar. Ini kita masuk ke yang kedua aja nih. Sekarang kita masuk ke pertanyaan penting. Kenapa nih judi online bisa membuat seseorang kecanduan? Nah, kalau dari aku sendiri ya, Ya, itu menurut aku ada beberapa alasan. Misalnya itu kayak judi online itu kan kita mainin dengan harapan buat menang ya. benar. Kalau kita menang itu kita makin merasa kalau ini tuh jalan buat cari duit cepat gitu. Padahal sebenarnya itu cuman di awal doang supaya kita tetap stay mainin game itu sampai miskin. Terus ya simpelnya aja deh, simpelnya tuh parlay deh. Aku sempat lihat temen aku sendiri tuh yang main tuh. Kamu. Bener, Kamu ya, Jar? Oke. temen aku yang main parlay. Jadi contoh ya. Iya, Jadi dari itu contoh. kalau Ini buat- cuma contoh tapi jangan kalian lakuin ya. Iya. itu dia tuh
cuman modal 10.000 bisa dapat 1,6 juta tuh. Gila, gede banget. Tapi dia harus naruh beberapa tim dulu gitu. Itu kan sebenarnya sesimpel itu. Terus bisa dapat duit banyak. Tapi selalu kalah di tengah-tengah. Kenapa? Karena ada satu tim yang gagal gitu. Berarti peluang menangnya tuh sangat kecil ya, Jar? Sangat kecil, tapi kalau menang tuh gede banget. Sekali menang tuh Ya mungkin presentasi. itulah awal-awal Ya. seseorang tuh jadi pecandu gitu loh. Benar. Apa, kita tuh udah diiming-iming Menang. Kemenangan yang gede di mana lagi loh dari 10.000, 10.000, bisa dari 1 juta. Nah, itu mah pasti orang-orang tergiur lah kayak kan gede nih duitnya kan. Lagi zaman sekarang kan Iya, orang-orang pada bego gitu kan. Dari 10.000. tapi pada akhirnya kan ya kalah juga. kalah juga Iya. ya. Terus di sini kan juga aksesnya kan lebih gampang kan, cuman modal HP doang, masukin email kayak gini, deposit Udah jadi akunnya. jadi kan Udah kan depo. orang iya udah jadi tinggal depo dah. Kan Caranya kalau orang begitu zaman ya? dulu kan harus tempat tertentu dulu kan. Oh, Ya, iya. tempat tertentu dulu kan. Sekarang mah gampang lah, bisa sendiri di kamar, modal HP, bisa deposit, deposit terus gitulah yang gini. Mungkin dari sini nih kita melihat judi online itu tidak hanya mengambil uang kita mungkin ya, tapi bisa juga mengambil kendali seseorang. Orang yang kecanduan itu bisa apa? Nggak bisa pikir jernih gitu loh. Nah, Jadi itu udah kena gitu ya. Benar. Kayak mikirnya kayak, aduh judi lagi. Iya. Aduh kalau naruh bisa naik segini nih. Kayak udah apa ya, di otaknya tuh udah kayak Mindsetnya doktrin judi. gitu lah. iya. Ya, Jadi kalau doktrin. kalah pun itu masih kayak pengen main terus. Iya, Mungkin banyak ya, taruh lagi kayak Iya. harapannya mungkin duitnya bisa balik. ya menang tuh dikasih beberapa mungkin ya. Hmm. Tapi kalau dibandingin dari rugi dan keuntungan pasti banyak ruginya. Tapi kita tuh udah di pikiran kita tuh udah kayak di apa ya, udah di Brainwash Iya. supaya main terus. Nah, kita kan udah ini ya, udah bahas tentang kenapa sih orang bisa jadi kecanduan. Mungkin kita lanjut yang ketiga nih. Apa saja sih dampak nih? Mungkin dari kalian ya dampak dari bermain judi online tuh bagi seseorang. Kalau dari aku sendiri ya, salah satu dampaknya kan pasti ekonomi ya. Nah, Di awal tuh kayak 10.000, tapi lama-lama kan Iya. 10 kali aja udah 100.000 ya. Itu kan emang sedikit-sedikit, tapi kan ya kata-kata yang orang juga kerasa lama-lama kan jadi ya. sakit kan. Iya, benar. Itu tuh lama-lama tuh ngaruhnya ke keluarga, ke kuliah, ke yang lain-lain gitu. Nah, bahkan sampai ada orang tuh yang berhutang terus ngegadein barang Ya, sendiri. ada itu yang jual, pernah denger tuh ada yang jual rumah kayak Iya, terus baru-baru juga ada viral kan anak muda dia ngerental mobil terus dia mana digadain kan bukan Mobilnya. Iya, mobil rental kan. loh. Terus Cuma gimana? udah Nah, Tapi itu kriminal sih itu sih. udah kriminal kan. Lu ngegadein buat ngejudi doang kan. Pasti dampak ini tuh bukan ke kita doang, tapi ke keluarga kita, ke lingkungan sekitar kan. ya benar. Nah, terus kalau dari aku lagi, aku ngeliat ada dampak lainnya kayak mentalnya dia tuh bakal kena gitu loh. Jadi kalau kata orang sana kena mental ya. Oh ya dari ini ya. Psikisnya udah Psikologis. Iya, jadi kayak Iya. gampang marah. Iya iya benar benar. Gitu, jadi nggak sabaran lah intinya orangnya. orangnya bisa gitu ya, pengen depo terus Iya. Stres. Terus tuh ntar dia bisa tercipta namanya lingkaran setan kalau kalian tahu itu. Iya, Kayak iya. dia nyesel tapi main lagi gitu. Ya balik lagi tadi ya, walaupun kalah dia merasa menyesal, namun setelah itu pasti dia akan kembali bermain lagi gitu. Iya. Kayak berharap bisa kalau dikasih menang, berharap dia tuh bisa kembali ke keadaan waktu menang itu. Iya. Mungkin yang itulah. Udah banyak orang juga kan kalau misalnya habis judi kan itu kan kayak dia merasa habis menang tuh kayak merasa segala hal gitu. Ya, mungkin ada juga ya dampak lainnya gitu ya. Kayak tadi contohnya orang itu tuh dia ngerental mobil Iya, ngerental dan mobil. itu tuh dia ngegedein ya. Iya. Itu kan juga ngerugiin buat si pihak yang dirental gitu ya. Jadi gak cuman rugi dari dia sendiri, dari psikologisnya kena dan mentalnya juga Jadi kena. dampak sosialnya Iya, dampak terasa sosialnya gitu. Terasa banget. terasa banget. Apalagi kalau penjudi tuh suka ya dia utang gitu ke teman-temannya dia Nah. atau itu kan jadi ya yang dirugiin teman-temannya sendiri gitu. Apalagi pengangguran jangan. Nah, itu makin-makin. Itu nggak bisa tuh. Itu bukan mikir untuk makan tapi untuk Iya. Iya. Buat kesenangan sesaat lah kayak cuman kayak saya depo kan tenang sesaat kan. Iya. Itu- Itu ya termasuk contoh dampak sosial yang negatif buat si penjudi itu, merusak lingkungannya gitu. Nah, bahkan beberapa kasus ini kan judi online mendorong seseorang tuh melakukan tindakan negatif kan. nah, Nah, seperti menipu, mencuri. Wah. Nah,
bahkan menggunakan uang yang bukan hak miliknya. Yang tadi gitu ngerental kan, padahal itu Iya. barang bukan miliknya tapi sama dia tuh Digadai. digadaikan. Nah ini kan menunjukkan bahwa judi online itu bukan sekedar permainan kan, tapi udah menjadi sebuah pintu dari masalah yang lebih besar lagi kan. Jadi kriminal ya. Iya. Jadi efek dominonya itu kedepannya makin lebih besar lagi kan. Oke, tadi kan kita udah bahas tentang apa sih judi online itu, faktor-faktornya juga, terus dampak-dampaknya. Mungkin kita lanjut ke pembahasan yang terakhir mungkin ya. Mungkin pembahasan utama dari podcast ini, apa sih judi online itu menurut Pandangan pandangan Islam, dan bagaimana sih mungkin dari kalian ada saran untuk apa ya solusi buat mencegah mencegah judi online itu? Jadi yang aku tahu nih di dalam Islam itu judi dikenal sebagai istilahnya tuh masyir gitu. Jadi masyir itu aktivitas yang mengandung unsur taruhan, untung-untungan, dan merugikan pihak lain yang kayak udah tadi disebutin gitu ya. Jadi di Islam itu melarang judi karena di dalamnya itu terdapat kerusakan, ketidakadilan, sama permusuhan dan kelalaian dari mengingat Allah gitu. Nah, terus juga di dalam Al-Quran ini udah diingetin di surat Al-Maidah ayat 90. Jadi dalamnya itu Allah menyebutkan bahwa minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib itu adalah perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan setan yang kayak Abizar udah sebutin ya, jadi lingkaran setan gitu. Jadi karena itulah jadi Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menjauhi perilaku tersebut gitu. Nah, mau nanya nih, misalkan judi kan kadang-kadang online kan, itu apakah termasuk hukumnya judi juga kan? Nah, jadi kalau dalam Islam itu ya yang namanya judi cuman beda platformnya aja gitu kan. Kayak dari zaman dulu nih nggak ada yang namanya judi online gitu, di kamar bisa depo sendiri, jadi dia harus ke tempatnya dulu kayak ke kasino gitu ya buat berjudi. Kayak kalau sekarang kan yang namanya berkembangnya zaman, jadi di dalam Islam tuh tetap aja yang namanya kayak tadi untung-untungan, adu nasib itu ya itu termasuk judi gitu. kalau misalnya kayak kita iseng gitu tuh, misalnya kayak taruhan kecil atau naruh-naruh untung coba hoki gitu, kali gacor gitu, itu tetap bisa merubah hakikatnya apa enggak? Enggak, tetap aja karena di ya isinya kan tetap tuh perjudian dengan mengundi nasib. Terus ya makanya di dalam Islam itu tetap dilarang. Terus juga di dalam Al-Qur'an ada lagi itu diingatin di surat Al-Baqarah ayat 219 juga jelasin bahwa homer dan judi memang ada sebagian manfaat menurut manusia gitu. Tetapi dosanya lebih besar ketimbang manfaatnya. Kayak ya contohnya tadi judi online yang merusak apa ya mental Ya, seseorang gitu. nah. Kayak ya dari manfaatnya Banyak sama ruginya. iya banyak ruginya gitu lah, banyak jeleknya ketimbang baiknya. Berarti dalam kita sebagai muslim nih, berarti kita tidak diminta cuma menjauhin judi online aja nih, berarti kita tapi juga menjauhi hal-hal yang mendukung judi online gitu. Betul, kayak ya kita sebagai seorang muslim gitu ya baiknya tidak bermain judi online dan dia mempromosikan judi itu. Kayak tadi mungkin dari teman-teman kalian ada yang promosiin judi itu Ya, nggak boleh ya. Itu langsung semisal ada yang WA nih gacor nih, dah juga blok stop, cut Stop off. judi. Tuh, stop judi ya. Benar. Terus sama ya janganlah kalau kalian temen kalian nih tahu nih ada yang BU gitu buat judi, kalian pinjemin gitu, kalian utangin, itu nggak boleh gitu. Karena itu juga ganggu kita sendiri gitu kan, kita punya utang di orang yang berjudi gitu. Nah, berarti kan dalam Al-Qur'an juga udah terjelas kan, kayak homer sama judi itu nggak diperbolehkan kan. Betul. Nah, berarti tuh ini udah akibatnya sangat fatal kan. Jadi lebih banyak keburukannya lah daripada manfaatnya Ya. kan. Ya intinya janganlah. Nah, kita kan udah bahas secara pandangan dalam Islam ya. Iya. Mungkin dari kalian nih ada nggak sih solusi-solusi yang bisa kalian berikan untuk para teman-teman ini, cara mencegah atau menjauhi lah, Oh, iya. jangan kita sampai untuk bermain judi online. Mungkin pertama nih yang bisa dilakukan sebagai seorang muslim gitu ya, kita bisa kuatin iman dan kesadaran agama kita gitu ya. Kita harus yakin juga rezeki itu nggak datang dari yang haram gitu loh. Kita harus yakin kalau rezeki itu datang dari yang halal, walaupun mungkin itu lebih sedikit gitu, tapi kan ya namanya rezeki halal itu pasti lebih berkah ya, jadi dapat gitu. berkahnya lah. Betul, gitu. Ya walaupun mungkin ya itu tadi sedikit gitu ya, tapi kita harus nyari rezeki yang halal karena itu memberikan ketenangan dan keberkahan.
karena kan rezeki yang halal kan bikin hati tenang kan. Betul. Terus uangnya kan bakal bermanfaat lah buat keluarga kita kan. Terus posisi kedua dari aku tuh, kita tuh hindari lingkungannya dulu kan. Kayak kita tuh nyari teman-teman yang menurut kita tuh baik, ngajak kita ke jalan yang benar kan. Nah itu kita hindari tuh lingkungan yang ngajak kita ke dalam keburukan. Nah so kalau ada teman yang ngajakin misalnya kayak tadi kayak Ya. saya bilang, depo nih gacor nih malam minggu kayak, jangan itu kita bilang stop ya, jangan. Terus sebaiknya kita menjauh dan bisa kalau bisa kita keluar dari grup tersebut dan memblokirnya atau melaporkan akun tersebut kan. Betul. Kalau dari aku sendiri ya sebenarnya ini cuma sarannya sih, kayak kalian tuh harus bisa ngatur keuangan kalian. Apalagi zaman sekarang ya duit tuh susah kan, kayak kalau buang-buang duit buat gituan sia-sia kan. Paling sesaat doang, Ya. belum tentu menang, kemungkinannya kayak 70-30 gitu, Ya. lebih gede kalahnya, mending nggak usah gitu kan. Apalagi ya itu kan Banyak yang lebih penting gitu ya iya, keperluannya. masih lebih penting, ada yang primer juga kan, ada yang sekunder. Daripada kita buang duit ke judul yang nggak jelas gitu ya. Terus kalau bisa sih catat pengeluaran, Oh, iya. ngapain aja gitu-gitu deh pokoknya. Kalau dari aku sendiri gitu ya. Nah itu kan jadi berarti buat anak-anak kos kita kan itu daripada ngejudi mendingan kita buat makan kan bersarian, buat beli bensin juga buat kita ke kampus. Nah ke kampus kita bantu dengan benar kan. Nah itu jadi bermanfaat lah daripada kita buat ngejudi kan. Kalau judi kan kayak naruh 100 jadi baik, kalau hilang kan nggak tahu kan. Iya. Betul. Mungkin dari aku nih yang keempat itu bisa kita sebagai mahasiswa gitu ya, atau mungkin dari kalian yang masih sekolah bisa isi waktu kalian tuh dengan kegiatan yang lebih positif gitu. Kayak misalnya kita belajar skill-skill yang baru atau kita ikut organisasi di sekolah maupun kampus gitu, kalian ya bisa ikut-ikut event atau apapun itulah yang bisa mengisi waktu kalian lebih positif daripada di kamar depo gitu ya, itu kan nggak baik lah. Jadi kita bisa gantikan waktu itu tuh dengan kegiatan yang lebih positif gitu. Kalau dari aku juga ya, misal kalian udah terlanjur nyoba gitu kan, Udah masuk lah, udah kecanduan. dia udah kecanduan, Udah jerumus. kalian tuh harus pegang ke ini, ke keluarga kalian, ke teman kalian, supaya mereka bisa ngasih bantuan kayak nyoba ngeberhentiin kamu buat itulah, Ya, mengajak lah, berarti berani meminta bantuan ya, gitu kan. biar teman-temannya ngajak ke yang kebaikan gitu, kayak ngajak sholat, ngajak ngaji Ya, gitu. Ya. inilah berkegiatan positif yang Iya, kamu katakan. Kita bisa mungkin ngajak tuh kalau hari minggu lagi libur nih, ajak olahraga gitu ke gor gitu kan. Kita saling rangkul aja lah buat demi kebaikan kita bersama lah. Oke, mungkin kita udah banyak nih ya, udah banyak banget kita Banyak ngobrol-ngobrol banget. Iya. tentang tadi tentang apa ya, apa itu Bahaya candu, ya, faktor dan dampaknya dan Solusi. ya dari pandangan Ison juga. Mungkin dari pembahasan hari ini nih kita dapat simpulkan bahwa judi online itu adalah masalah yang paling serius di era digital sekarang nih. Walaupun terlihat seperti hiburan nih ya, judi online itu bisa membawa kita ke kerugian besar dari segi Ya, ekonomi dari lah sendiri ya, gitu ya. dari sendiri, apalagi ke dampak sosial yang Sosial. paling berbahaya itu. Nah dari sisi fenomena ini kan judulnya kan menyebar dengan akses internet kan luas, promosi melalui media sosial kan, dunia maya dan ajakan teman. Dan tampilan sekarang tuh dibuat lebih menarik gitu kan, kayak cashback, terus menangnya Bonus berapa, deposit. bonusnya deposit. Bener banget ya Rafa ya. Nah, kalau di sisi dampaknya juga kan itu kan ngerusak ekonomi, ngerusak mental juga, ngerusak tadi yang hubungan sosial juga ya, kita udah bahas tadi lah. Ya, Dan misalnya lagi deketin cewek itu ya, bisa tuh, jangan sampai lah jadi Jangan sampai, intinya jangan. sampai lah. Ceweknya isu gitu ya. Iya. Jangan. Ya kalau dari sisi Islam juga kan tadi udah disebutin kalau judi itu termasuk namanya masyir yang dilarang dalam Islam gitu. Walaupun ya dilakukan secara online gitu, tapi kan namanya judi. Tetap aja kita melakukan. Iya, ya apalagi yang namanya tadi kita mengadu nasib itu namanya judi. Jadi di Islam tuh dilarang gitu ya. Karena ya itu karena Islam mengajarkan untuk mencari rezeki yang halal gitu, untuk ketenangan juga keberkahan diri kita sendiri. Kita cari berkahnya aja lah. Iya. Kita ya dijauhi untuk ya dari perbuatan yang tadi ya, yang tidak baik lah, kayak malah jadi kriminal ya. Iya bisa kayak ngomong ya. Mencuri itu, jangan sampai lah. Oke, maka nih kan kita udah bahas tadi ya. Maka pesan dari podcast hari ini nih, jangan tergoda oleh kemenangan sesaat. Judi online mungkin menjanjikan uang cepat, tetapi kita lebih sering terjadi adalah kerugiannya. Terus penyesalan juga dan kehancuran.
lebih baik mendapatkan rezeki sedikit tapi berkah gitu Betul. daripada besar tapi membawa dosa dan kerusakan. Oke, terima kasih teman-teman udah menyaksikan mungkin diskusi kami ya dari kita namanya apa? Seputar inilah judi Ya, online. di online. Mungkin itu saja. Ya intinya jangan masuk ke dalam ranah itulah. Ya. Jangan Masuk ke coba-coba. lingkaran setan. Ya, jangan coba-coba judi online sekalipun ya. Ya, betul. Kalaupun sudah terlanjur nih Cerita. tadi ya cerita atau berani meminta bantuan orang lain gitu. Oke, mungkin saya Satria Jumolana. Saya Faimah Kurniawan. Saya Rabu Budi Pratama. Dan saya Muhammad Abdul Rahmadi. Kami undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Waalaikumsalam. Oke.